one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Deve Pirianti dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua Surabaya dengan NIM 20180230012. Pada mata kuliah Embedded System ini, yang didoseni oleh Bapak Joko Subur STMT, saya akan mempresentasikan hasil simulasi kontrol kecepatan motor pada robot line follower dengan perhitungan kontrol PID berbasis Raspberry Pi. Robot line follower merupakan suatu jenis robot beroda yang memiliki sensor untuk mendeteksi suatu garis dengan pola tertentu yang bergerak mengikuti garis tersebut. Untuk memberikan perubahan pergerakan pada robot line follower menjadi lebih halus tanpa menimbulkan pergerakan yang kaku, maka pengaturan kecepatan robot line follower ini dilakukan dengan menggunakan sistem kendali PID atau Proportional Integral Derivative. Di sini terdapat diagram blok dari robot line follower, di mana menggunakan Raspberry Pi dan bergerak menggunakan aktuator berupa motor DC. Robot line follower memiliki dua buah motor DC yang dipasang di sebelah kiri dan kanan robot. Untuk dapat menggerakkan robot, maka masing-masing motor DC diatur kecepatannya melalui sebuah rangkaian driver motor. Pengaturan kecepatan masing-masing motor DC sangat menentukan tingkat kestabilan perubahan pergerakan robot line follower dari kondisi berbelok ke kondisi bergerak lurus maupun sebaliknya. Pada pengaturan kecepatan motor DC ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kendali PID dan hasil error tersebut ditampilkan pada LCD. Sistem kontrol PID. PID atau Proportional Integral Derivative adalah suatu sistem pengendali yang merupakan gabungan antara pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Sistem kendali PID digunakan untuk mengkoreksi error dari pengukuran variabel input atau sensor agar output sistem sesuai dengan nilai set point untuk menghasilkan error yang sekecil mungkin. Di sini terdapat rumus dari sistem kontrol PID tersebut, yang dimana untuk mendapatkan nilai PV berdasarkan pembacaan sensor tersebut, lalu untuk mencari error, maka error sama dengan SP min PV, lalu untuk mencari P atau proporsional, P sama dengan KP dikali error, lalu ada D atau derivatif, yang dimana D1 sama dengan KD per TS, lalu D2 sama dengan error min last error, dan D sama dengan D1 dikali D2. Lalu ada I atau integral. I1 sama dengan KI ditambah kurung error plus last error. I sama dengan I1 ditambah TS atau time sampling. Di sini terdapat flowchart. Jadi bagaimana jalannya si robot line follower ini dari awal sampai akhir. Yaitu kita start dulu di sini. Lalu setelah start langsung inisialisasi nilai KP, KI, KD, dan set point. Jika sudah, lanjut ke baca data sensor. Setelah baca data sensor, mendapatkan nilai error, lalu dilanjut dengan pemrosesan dengan metode PID, dan lanjut ke pergerakan robot. Dari sini, kita looping kembali untuk menggerakkan robot selanjutnya. Lalu selesai. Di sini terdapat perintah program. Kita harus memasukkan library-nya dari Raspberry Pi. Lalu import time. Lalu di sini pendefinisian pin LCD pada GPIO Raspberry. Lalu di sini penempatan dari motor ke Raspberry. Lalu di sini penempatan pin PWM pada Raspberry juga pada GPIO
Di sini diberi kurung 2 untuk menampilkan hasilnya nanti. Di sini juga terdapat definisi penempatan dari sensor pin 1 dan pin 2. Di sini untuk hasil dari sensor 1 dan sensor 2. Jadi di sini tadi di sini akan terdapat 2 rangkaian. Terdapat 6 sensor. Dan di mana 6 sensor ini dibagi menjadi 2 data. Ya. Jadi sensor 1, 2, 3 itu sensor 1, lalu 4, 5, 6 itu sensor 2. Lalu di sini terdapat pemrograman PID seperti yang tadi kita lihat rumusnya, KPI, KI, KD. Ini juga masih dengan ini diberi 0, previous time, error, 16 error. Ini masih rumusnya error tadi ya, set point, min aktual. Lanjut, red error, rata-rata error, dan ini outputnya KP dikali error ditambah KI dikali kam error ditambah KD dikali rata-rata error. Lanjut, di sini untuk program untuk penampilan LCD-nya. Ini juga masih LCD. Ini output LCD D4 sampai LCD D7. Ini masih dengan programnya LCD tadi. Lanjut, di sini diberi time slip. Masih program LCD juga. Di sini pendeklarasian bahwa LCD ini sebagai output. Lalu ini untuk program pada LCD juga, tetapi untuk pembacaan data sensor 1 dan data sensor 2. Ini untuk program tampilannya ya. Lalu di sini ada definisinya parameter PID, ini motor panel, parameternya 401, begitupun juga dengan kiri sama. Ini while true, kalau misalkan kalian terbiasa dengan program Arduino itu, ini adalah void loop, yang dimana ini akan menjalankan programnya ya. Ini masih tadi yang data sensor 1, data sensor 2. Lalu masih program LCD sih, ini sebenarnya untuk penampilan dari LCD-nya. Hasil dari data sensor tersebut akan ditampilkan di LCD ini. Programnya seperti ini, lalu ini program PID-nya, PID kanan, kiri. Lalu ini juga masih LCD string, masih tampilan LCD. Dan sini PWM, dimana PWM ini data cycle, mungkin data cycle ya, data cycle ini ditentukan 95 plus error sensor kanan. Di sini juga sama kiri. Lalu di sini sudah selesai. Lanjut. Nah, di sini terdapat gambar rangkaian pada Proteusnya. Ini mana komponen yang diperlukan pertama-tama adalah Raspberry Pi 3, lalu motor, 2 motor DC ya. Lalu logic state. Ini sebagai sensornya, ibaratkan sebagai sensor tadi. Lalu LM016L ini LCD-nya. Lalu L298 adalah driver motor. Untuk yang pertama, di sini tampilan LCD-nya dihubungkan dengan GPIO 7 pada pin Raspberry, lalu ground pada pin RW, lalu E ke pin CS Raspberry,
24 ke 25, lalu D4 ke pin 25, D5 ke pin 24, D6 ke pin 23, D7 ke pin 18. Lalu pada rangkaian L298, input 1 ke GPIO 4, lalu input 2 ke GPIO 7, input 3 ke GPIO 5, input 4 ke GPIO 6, enable A ke GPIO 13, dan enable B ke GPIO 19. Lalu sense A dan sense B ini dihubungkan dan diberi ground. Untuk motornya dipasang di sebelah sini, yang dimana motor 1 ini dihubungkan ke output 1 dan output 2, lalu motor 2 ke output 3 dan output 4. Lanjut, di sini ada 6 buah sensor, yang mana ini nanti akan dibagi menjadi 2 bagian, 2 data. Sensor 1 ke GPIO 20, sensor 2 ke 21, sensor 3 ke 22, sensor 4 ke MOSI, sensor 5 ke 26, dan sensor 6 ke 27. Lalu di sini terdapat cara kerjanya. Data input ini yang diibaratkan tadi sebagai logic state-nya. Terdapat 6 buah sensor, yang dimana sensor tadi itu dibagi menjadi 2. Untuk pengelompokannya dari sensor 1 sampai 3 itu data 1. Lalu untuk kelompok yang kedua yaitu sensor 4 sampai sensor 6. Jika sensor 3 dan 4 mendeteksi garis, maka error bernilai 0 dan akan ditampilkan di LCD, yang berarti PWM yang dikeluarkan untuk motor kanan dan kiri sama. Dan jika sensor hanya mendeteksi satu sensor saja, maka LCD akan menampilkan nilai error untuk motor kanan bernilai min 12 dan untuk motor kiri bernilai plus 4. Yang berarti nilai PWM motor kanan dikurangi 12 dan motor kiri ditambah 4. Maka motor kanan akan berputar lambat dan motor kiri akan berputar cepat. Begitu juga jika sensor hanya mendeteksi di angka 2, motor kedua maksudnya kanan akan melambat dan motor kiri akan berputar cepat sesuai hasil errornya. Data input tersebut terbaca untuk proses perhitungan PID. Dari perhitungan PID tersebut didapat untuk menentukan besar nilai PWM. Maka nilai PWM yang didapat untuk mengontrol kecepatan putar dari motor 1 dan motor 2. Lanjut, di sini ada simulasi 1, yaitu ketika sensor 3 dan 4 diberi logika 1, maka di sini akan tertampil errornya 0, sehingga motor akan berjalan bersamaan. Jadi jalannya akan lurus. Motor 1 ini PWM 95 ditambah 0 sama dengan 95. Di motor 2 PWM 95 dikurangi 0 sama dengan 95. Lalu simulasi 2, di mana jika sensor 4 dan 5 diberi 1, maka di sini motor 1 PWM 95 ditambah 4 sama dengan 99. Motor 2 PWM 95 dikurangi 8 sama dengan 84. Maka motor 2 akan berjalan lebih lambat dan motor 1 berjalan lebih cepat sehingga motor akan berbelok ke sebelah kanan. Lalu simulasi 3, di sini sensor 2 dan 3 diberi 1. Sorry, ini salah penamaan. Di sini sensor 2 dan 3 maksudnya. Motor 1 PWM 95 dikurangi 8 sama dengan 84. Lalu motor 2 PWM 95 ditambah 4 sama dengan 99. Maka motor 2 di sini lebih cepat dan motor 1 di sini lebih lambat. Motor akan berputar ke sebelah kiri. Oke, di sini lanjut kita bisa simulasikan. Ini posisi saya beri satu-satu dulu. Maka di sini tertampil errornya 0 dan motor akan berjalan bersamaan, yaitu ini, maka akan menghasilkan jalan lurus. Lalu jika saya ganti, di sini sensor 1 dan 2 diberi 1, maka sensor yang lebih cepat adalah maka motor yang lebih cepat berjalan adalah motor 2. Nah, ini motor 1 dikurangi 20. Maka dia akan berbelok ke kiri. Ini kalau
Ini 2 dan 3. Motor 1 lebih lambat, tapi ini motor 2-nya motor satunya tidak terlalu lambat seperti yang sensor 1 dan 2 tadi, maka berputar ke kirinya itu hanya sekedar serong. Kalau tadi berbelok. Lanjut, di sini 45 saya beri 1. Maka motor 2 akan lebih lambat dan motor 1 lebih cepat sehingga motor berbelok ke kiri. Ini serong kiri. Lanjut, ini motor akan berputar sangat cepat ke sebelah kanan. Oke, untuk simulasinya seperti itu. Lanjut, kesimpulan dari simulasi ini, PID bekerja berdasarkan nilai KP, KD, dan KI, dan time sampling sehingga kendali PID mampu mengkoreksi nilai error, di mana nilai error tersebut dapat diolah dengan perhitungan PID untuk dijadikan sinyal kendali yang diteruskan ke motor, sehingga kecepatan motor dapat berubah-ubah sesuai dengan bobot pembacaan sensor. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.